Shalom, selamat malam buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan ada bersama dengan kita. Kita kembali ke pelajaran sekolah sahabat kita. Di pelajaran hari Selasa, diberikan apa yang Anda minta. Diberikan apa yang Anda minta. Pelajaran kita ini diambil dari firman Tuhan 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 18. Ini adalah satu tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan berikan permintaan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi diberikan. Nah, ini dia. Seperti yang ditetapkan semula, Israel tidak akan memiliki raja manusia seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Namun pada waktunya iman orang Israel goyah dan mereka mendapati diri mereka merindukan hal-hal yang dimiliki oleh bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka berniat untuk menyampaikan satu usul di dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal 8 ayat 5. Mereka sampaikan begini, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ini adalah satu tuntutan dari bangsa itu. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kenapa ini terjadi? Oleh karena tidak mau berbeda dengan yang lain, ingin sama dengan bangsa-bangsa kafir, sehingga mereka menyampaikan satu usul, angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Sehingga dengan alasan oleh karena Samuel sudah tua, dan memang di sini kita lihat di ayat 1 ada juga kesalahan dari hamba Tuhan ini, karena di hari tuanya dia mengangkat kedua anaknya laki-laki menjadi hakim orang Israel, ya. Baik anaknya Joel maupun Abia, diangkat mereka menjadi hakim. Jadi punya kesempatan ini tua-tua orang Israel ini. Mereka melakukan demo secara diam-diam, bukan dengan demo yang sekarang ini. Mereka menyampaikan permohonan ini supaya mereka seperti bangsa-bangsa lain. Nah, ini dia, tidak mau berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki perbedaan dengan bangsa-bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa kafir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah permohonan ini disampaikan, ya, apakah Samuel langsung melayani permohonan ini? Kita coba lihat di ayat yang ke-6, ya. Lihat kenapa firman Tuhan menyatakan, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, dan berdoalah Samuel kepada Tuhan. Kaget itu Samuel. Kenapa kok tiba-tiba
tua-tua ini datang menyampaikan satu permohonan yang tidak mungkin. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa raja mereka adalah Tuhan. Karena demikian kehendak Tuhan juga kepada Samuel bahwa kerajaan yang akan lahir dari keturunan Abraham itu adalah langsung dipimpin oleh Allah. Ini pun bangsa Israel sudah langsung dipimpin oleh Tuhan sebagai kerajaan teokrasi, tapi tiba-tiba mereka meminta seorang raja. Berikanlah kepada kami seorang raja supaya kami sama dengan bangsa-bangsa lain. Akhirnya Samuel berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Apakah ini dilayani atau tidak? Apa kata Tuhan di ayat 7 ya? Apakah Tuhan mendengarkannya? Ya, kita coba baca. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Dengarkan Samuel. Apa yang dikatakan? Apa yang mereka minta? Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bukan engkau yang ditolak, aku yang ditolak. Bahwa mereka tidak senang sebagai kerajaan teokrasi. Mereka tidak menerima Tuhan langsung sebagai raja mereka. Sehingga permohonan itu dikabulkan. Namun demikian, bahwa tetap diamarkan kepada bangsa Israel ya, bahwa tetap diamarkan kepada bangsa Israel bagaimana konsekuensinya dari permintaan mereka itu. Lalu kalau kita baca itu di ayat 11, katanya inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakan, dan keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Dan kalau kita baca selanjutnya ini, baik anak laki-laki, anak perempuan, hamba laki-laki, hamba perempuan, itu hak raja bisa diambil, dipekerjakan. Ya. Dan bukan itu saja, hasil pertanianmu di ayat 14 dan 15 diambil, hasil peternakanmu akan diambil, ya. Dan kamu sendiri akan menjadi budak rajamu itu, ya. Kalau kita baca ini di ayat 18, apa kata firman Tuhan ayat 18? Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Ketika kamu diperbudak oleh rajamu sendiri, kamu berteriak minta tolong bahwa Tuhan tidak mendengarkan kamu. Inilah satu kata-kata yang tegas, tapi luar biasanya bangsa itu ya. Kalau kita baca di ayat 20, mereka seolah-olah tidak peduli dengan nasihat tentang konsekuensi yang mereka terima setelah mereka menerima seorang raja. Tapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Tidak, harus ada raja atas kami. Ayat 20, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Jadi mereka sudah ingin sekali rupanya sama seperti bangsa lain. Ingin sekali ada raja di tengah-tengah mereka yang kelihatan kalau berperang. Mereka kurang percaya ada Allah di sorga yang tidak kelihatan, tapi kenyataannya mereka bisa menang tanpa raja di tengah-tengah mereka. Hanya seorang nabi yang akan menuntun mereka. Itu luar biasa itu. Ada banyak cerita-cerita yang kita dapatkan di dalam Alkitab tentang pilihan-pilihan yang salah, dan mereka menerima konsekuensi yang lebih berat. Tapi kenyataannya mereka terima konsekuensi itu. Ya. Ini pun menerima seorang raja, dan konsekuensi ini berat ini. Tapi ya mereka tidak peduli ya.
Jadi bagaimana pergeseran seperti ini dari kepemimpinan Tuhan menjadi kepemimpinan seorang manusia, itu adalah karena tidak mau berbeda dengan orang lain atau dengan bangsa lain. Ini terjadi pada masalah kita ini. Ya, saat kita sekarang ini, ya, bahwa pemerintahan manusia memiliki satu kesamaan. Orang berdosa memerintah orang berdosa lainnya. Apa yang mungkin bisa salah? Apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk ikut salah? Nah, ini bisa kita lihat gereja kita, melihat gereja-gereja lain. Wah, kita ingin seperti gereja yang lain. Wah, kita ikut ibadah orang lain. Kita ingin ikut seperti ibadah orang lain. Haleluya, begitu kan. Lalu ketika menyanyikan lagu Sion itu seperti kuno. Lalu ketika ada masuk lagu-lagu kontemporeri, wah itu seperti hebat, luar biasa. Akhirnya yang bukan lagu Sion lagi yang dinyanyikan di mimbar, sudah lagu-lagu kontemporeri. Ingin sama dengan orang lain. Ada banyak hal-hal yang diadopsi dari luar sana, dibawa masuk ke dalam gereja yang tidak sepantasnya masuk di dalam gereja. Oleh karena itu, ingat, kalau kita nekat meminta kepada Tuhan sekalipun itu bukan dikehendaki Tuhan, Tuhan bisa saja mengabulkannya, tapi konsekuensinya ditanggung masing-masing. Tuhan memberkati. Demikian pelajaran kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih firman Tuhan. Serupanya sekalipun Tuhan tidak mengkehendaki, di dalam permohonan kami Tuhan bisa mengabulkannya. Tuhan, kami melihat permohonan dari tua-tua bangsa Israel meminta seorang raja, dan Tuhan memberikannya. Tapi tanpa sadar mereka menolak Tuhan sebagai raja atas mereka. Mereka akan menerima konsekuensi yang lebih berat atas pilihan mereka. Anak-anak mereka, laki-laki perempuan, hamba mereka laki-laki perempuan, hasil pertanian, hasil ternak mereka akan menjadi hak raja. Dan bahkan diri mereka sendiri akan menjadi budak raja. Tapi mereka tetap nekat harus memiliki raja yang kelihatan. Maka mereka pun sama seperti bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir. Tuhan, kadang kami zaman sekarang ini ingin sama seperti orang lain, berpakaian seperti orang lain, punya style seperti orang lain, dan kadang ibadah kami mengadopsi ibadah orang lain, lagu-lagu kami, lagu-lagu orang lain, dan bahkan kebiasaan-kebiasaan buruk dari orang lain bisa masuk di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, berikan hikmat akal budi untuk menyaring segala sesuatu yang merupakan kemajuan di zaman ini, tapi merusak suasana kerohanian kami, supaya kami tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Karena firman Tuhanlah kebenaran, Kristus adalah kebenaran bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.